kita semuanya adalah hidup bermasyarakat. Dimanapun kita bertempat tinggal, siapapun kita, sekali lagi adalah orang yang memerlukan tetangga. Sehingga sing jadi hubungan bertetangga ini adalah hubungan yang harus selalu kita jaga. Termasuk salah satunya adalah dengan cara bersilaturahim, walaupun kadang-kadang. Namanya bersilaturahim ini kan memang harus jarang-jarang, Pak. Jangan selalu. Rasul menyatakan zulhibban tasdad hubban. Silaturahimlah kamu, tapi jarang-jarang. Jangan selalu. Tasdad hubban, insya Allah akan tambah kasih sayang. Kalau setiap malam ya bosan, Pak. Gitu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang datang. Lebih-lebih pas ada hajat. Ini pas ada hajat jangan sampai kita tinggalkan. Pas ada undangan, mungkin hajat manten, hajat sunat dan sebagainya, musim-musim semacam ini, ketika kita diundang, jangan sampai tidak datang. Bersilaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafina wa bibina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Khilasa anal muhtaramin hadratal ulama wa zu'ama wal umara, terlebih segenap guru-guru kita, orang-orang tua, termasuk hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Haji Bustomi, alhamdulillah hadir, Al-Dewani, termasuk alhamdulillah ada Bapak Damiri di hadapan kita. Tidak ketinggalan segenap kepengurusan dari Majelis Duha Kabupaten Batang Eri, Bapak Ketua, segenap pengurus yang keseluruhannya senantiasa kita muliakan, kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Duha Kabupaten Batang Eri sekalian rahimahumullah. Sekali lagi, pertama kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semuanya, banyak pemberian karunia Allah kepada kita, termasuk di dalamnya adalah kita masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan, sehingga pagi ini kita hadir di majelis ini, berkumpul di tempat yang mulia ini, berkumpul dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, tentunya dengan niat dan maksud tujuan yang baik. Semoga dengan wasilah senantiasa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang semacam ini, mengikuti guru-guru kita, mengikuti ustadz-ustadz kita. Moga-moga kita semuanya digolongkan orang-orang yang soleh minat dunia batal akhir. Sebagaimana Al-Quran menyatakan wa kunu ma'as sholihin, kita selalu diperintahkan, dianjurkan untuk menyertai orang-orang yang soleh. Sekali lagi harapan kita, moga-moga minat dunia batal akhirat, kita disertakan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat ampunan minat dunia
hatal akhirat. Allahumma amin. Dan juga tidak ketinggalan senantiasa kita bersolawat atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, terlebih segenap orang-orang tua kita, guru-guru kita. Alhamdulillah ini Pak Damiri, anggotanya nampaknya semakin banyak. Sekali saya masuk masjid, wah ini kok banyak banget nampaknya. Semoga selalu diberikan keistiqomahan untuk kita semuanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang demikian ini, kegiatan yang kita yakini jelas akan membawakan kemanfaatan untuk kita semuanya. Tidak kalah pentingnya seperti tadi, Quran menganjurkan kepada kita dalam kehidupan kita itu untuk selalu menyertai orang-orang yang soleh, untuk bareng-bareng mengikuti orang-orang yang soleh, mengikuti perjuangan orang-orang yang soleh, jejak-jejak orang yang soleh. Harapan kita sekali lagi, kita digolongkan dengan orang-orang yang soleh, yang tentunya akan mendapatkan kebahagiaan minat dunia hatal akhirat. Siapa mereka bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang soleh? Sampai Allah sendiri menganjurkan kepada kita semuanya untuk selalu menyertainya. Kita tentu sudah pernah mendengar dari guru-guru kita bahwa orang yang soleh adalah orang yang senantiasa menjaga kewajiban, hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hak dan kewajibannya dengan antar sesama. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, mari kita ingat kembali, tentunya pernah dari sekian guru kita pernah menerangkan, pernah menyampaikan, menjelaskan yang tentunya hal-hal, perbuatan-perbuatan yang itu merupakan tolak ukur bagi seseorang, hal-hal yang harus diperhatikan sekaligus harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar kehidupan kita ini dalam gerak langkah kita, baik yang bersifat ubudiyah ataupun bersifat muamalah, bahkan bersifat muasyarah, yang bersifat pergaulan antar sesama, itu tidak keluar dari yang namanya akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu adalah yang akan menghantarkan seseorang menjadi orang-orang yang soleh. Dari majelis ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita ingat kembali, kita pelajari kembali hal-hal, sekali lagi, yang harus kita perhatikan benar. Dan ini perbuatan yang di samping ibadah juga bernilai sosial. Kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya sudah paham semuanya kita, baik itu yang wajib, yang sunnah dan sebagainya, itu sisi lain yang tentunya harus kita upayakan. Tapi di lain pihak ada hal-hal yang harus kita perhatikan, karena ini sekali lagi akan sangat ada kaitannya akan perjalanan kita, bahkan keselamatan kita minat dunia hatal akhirat, yang tidak lain seperti tadi saya sampaikan adalah masalah akhlak. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pagi ini mari kita ingat kembali hal-hal yang harus kita jauhi, karena kita tahu agama itu di samping memerintahkan sesuatu untuk dijalankan, di situ ada wajib, ada sunnah dan sebagainya, tapi juga memerintahkan kepada sesuatu untuk dijauhi.
yang sering dikatakan dalam hukum ada yang namanya haram, ada yang namanya makruh dan sebagainya. Jadi pagi ini mari kita mempelajari lagi hal-hal yang harus kita jauhi, yang diri kita upayakan dapat menjaga diri, jangan sampai melakukan hal-hal yang itu merupakan larangan agama, yang sifatnya ada kaitannya dengan orang lain. Sehingga saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil badani uququl walidaini wal firar minas zahfi wa qati'at rahim wa idzaul jar walau kana kafiran. Contoh daripada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Di sini dicontohkan adalah uququl walidaini. Dalam hadis bahwa ridho seorang, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ini tergantung dengan ridho kedua orang tua. Jadi di sini di dalam hal kita menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, yang pertama ini yang kaitannya dengan sesama manusia adalah uququl walidaini, termasuk maksiat yang dilakukan oleh seseorang dengan badannya adalah uququl walidaini, uquq, durhaka kepada kedua orang. Setiap kita tentu punya orang. Keberadaan kita demikian karena orang tua. Bahkan apa yang kita raih, apa yang kita rasakan, ini semuanya adalah karena orang tua. Sehingga agama sangat memberikan peringatan, jangan sampai seseorang itu durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam agama kita tahu ini termasuk pelajaran akhlak yang biasanya sedini mungkin disampaikan kepada anak-anak kita. Dan ini merupakan prioritas utama yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mungkin pesantren, mungkin madrasah diniyah, ataupun majelis-majelis taklim di mana anak-anak kita belajar. Ini yang harus dikedepankan adalah masalah akhlak. Termasuk salah satunya adalah mendidik anak biar dia itu punya sifat selalu ingin berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai uququl walidaini, jangan sampai justru malah berbalik berani durhaka kepada kedua orang tua. Betapa pentingnya Pak yang namanya birrul walid, berbakti kepada orang tua, baik orang tua itu masih hidup ataupun telah tiada. Sampai dalam ini hadis yang sangat populer, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat tergantung dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga sangat tergantung dengan murkanya orang tua. Ini yang harus kita tanamkan terutama kepada anak-anak kita. Kita zaman sekarang melihat, Masya Allah, di siaran-siaran televisi atau siaran HP itu rasa-rasanya nggak ada yang nggak nyekel HP sekarang. Masya Allah, di mana-mana itu Pak Dewan ya. Ini bukan berarti kita itu menilai secara keseluruhan. Yang baik-baik masih banyak, generasi-generasi yang berprestasi masih banyak. Tapi yang sebaliknya, yang perbuatannya bikin onar, bikin resah, yang itu pancaran daripada generasi yang tidak berakhlakul karimah, nyatanya banyak.
Ada yang istilahnya geng motor, Masya Allah, yang meresahkan di mana-mana, yang pakai parang sedemikian panjang. Moga-moga di Matahari gak ada Pak Dewan ya. Ini satu sisi, belum yang lain, yang itu semuanya dilakukan oleh anak-anak muda, generasi-generasi muda. Mengapa kok sampai semacam itu, sampai melakukan perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan orang yang punya akal, orang yang punya budi, sementara dia adalah anak-anak yang sudah maaf terpelajar. Ada satu sisi yang kurang mendapatkan perhatian, adalah pelajaran akhlak. Ini moga-moga nanti kita punya wakil Pak Dewan akan selalu mengedepankan namanya pendidikan akhlak di lembaga-lembaga pendidikan di Batanghari ini. Setuju Pak ya? Alhamdulillah kita punya wakil. Sobat tambahin meneh, jangan cuma satu, biar lebih kuat. Nah, alhamdulillah sangat kita syukuri itu. Ini yang pertama, peringatan dari agama, dan itu tugas dan kewajiban kita. Kita harus berjuang untuk menghantarkan generasi-generasi kita, mungkin anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin tetangga-tetangga kita. Sekali lagi, generasinya mari kita arahkan punya generasi yang berakhlakul karimah. Jangan sampai hukukul walidaini, jangan sampai berani kepada orang. Orang tua itu ada tiga. Siapa mereka? Pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, tentu bapak ibu kita. Kedua, orang tua yang melahirkan pasangan kita, kalau kita orang lanang, istri-istri kita. Yang ketiga, orang tua yang mendidik rohani kita. Ini adalah orang tua kita semuanya yang harus kita berbakti kepadanya, yang harus kita berbuat baik kepadanya kalau kita ingin mendapatkan predikat anak yang birrul walid. Ini sedikit lagi bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup bisa ditanya, tapi kalau sudah tidak ada, ketika orang tua telah tiada, guru kita telah tiada, mungkin mertua kita telah tiada, ataupun orang tua kandung telah tiada, ini yang namanya berbakti tidak pernah putus. Bukan berarti ketika orang tua, guru telah tiada sudah, tidak, masih terus. Dan ini sekali lagi ladang kita untuk berbuat baik agar berpredikat birrul walid tetap berlangsung. Apa yang diharapkan oleh orang-orang tua yang telah tiada. Orang-orang tua yang telah tiada pertama yang dipantau, orang tua meninggal, itu yang ditinggalkan pertama adalah tirkah berupa benda, yang kedua adalah keluarga. Ini tinggalan orang tua. Yang pertama adalah harta, rumah ditinggalkan, mobil ditinggalkan, kebun sawit ditinggalkan, itu tinggalan orang tua. Yang kedua tinggalan orang tua adalah keluarga, kakak-kakaknya, adik-adiknya, ini adalah tinggalan orang tua. Dan kedua-duanya ini ketika kita ingin mendapatkan predikat anak yang birrul walid harus dijaga. Kalau menjaga yang masalah satu ini, masalah tinggalan orang tua yang berupa benda, insya Allah semangat, ya toh, semangat. Kalau ini dikasih rumah, alhamdulillah, kasih mobil, alhamdulillah. Tapi tinggalan yang satu, yang berupa kakak dan adik, ini harus tetap dijaga. Jangan sampai ketika orang tua telah tiada timbul sesuatu
ya namanya dengan keluarga, ada iri, ada ini itu dan sebagainya, yang akhirnya meretakkan hubungan keluarga, silaturahim semakin renggang, silaturahim tidak terjaga. Ini menyakiti orang tua yang telah tiada. Dan ini maaf sering terjadi, lebih-lebih ketika orang tua meninggalkan tinggalan yang banyak, maka terjadilah yang namanya rebutan waris. Ini jadi termasuk salah satu cara kita berbakti kepada orang tua itu tadi, menjaga warisan orang tua, baik yang berupa materi ataupun non materi. Ini pertama, maksiat badan ini tidak secara terperinci, secara keseluruhan. Pertama adalah hukukul walidaini, berani ataupun durhaka kepada orang tua. Ini adalah maksiat badan yang harus kita jaga. Yang kedua, wal firor minaz zahfi. Ini zaman dahulu, lari dari barisan perang ketika sudah berhadapan dengan musuh. Ini zaman dulu. Ketika sudah berhadapan dengan musuh dan kok malah melarikan diri, ini kan sifat orang munafik. Ini termasuk maksiat. Intinya kita dalam hidup ini memang harus berjuang. Orang dulu berjuangnya langsung menghadapi penjajahan. Kita berjuangnya semacam ini, Pak. Memperjuangkan agama lewat media-media yang semacam ini. Sehingga perjuangan kita adalah tanamkan di dalam diri kita punya sifat istiqomah. Contohnya semacam ini, kita bergabung di dalam majelis Tuhan, punya sifat istiqomah, dimanapun tetap datang, kecuali namanya udzur, itu jelas Pak, manusia tentu ada halangannya. Perjuangan kita punya sifat istiqomah dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ini perjuangan Pak. Kita senang ke masjid, berjamaah di masjid, ini harus diperjuangkan biar istiqomah. Sehingga maaf mungkin kurang sependapat dengan saya. Nek saya Pak, secara pribadi, nek kaitannya dengan masalah sosial, contohnya genduri tahu Pak ya? Di tempat sini namanya apa? Apa? Sama toh? Genduri. Nek itu tempat saya. Nek saya itu senengnya bakdo sholat isya Pak. Seneng saya. Mengapa? Biar jamaah sholat isya di masjid, di musola tetap terselenggara. Entah di sini, ini bukan saya mengkritisi Pak. Secara pribadi saya senangnya macam itu. Biar jamaah sholat isya tidak terganggu. Yang antik lagi, saya itu pernah diundang di suatu tempat itu kan namanya gendurinya setelah sholat maghrib. Waktu itu saya sudah berupaya Pak, datang waktu maghrib langsung sampai tempat itu sudah membagi berkat Pak. Saya berpikir Pak, tapi ini sholatnya kapan? Jangan-jangan berangkatnya sebelum maghrib. Karena tidak akan pernah tanya itu tuan rumah, sampai sholat atau belum, gak pernah tanya. Untuk menjaga biar jamaah maghrib terjaga, jamaah isya terjaga, alangkah baiknya sifatnya yang semacam itu kita tunda ba'da sholat. Ini cuma menurut pribadi saya. Sehingga nek di tempat saya Pak, nek undangan ba'da sholat maghrib, saya langsung izin maaf saya tidak datang. Tapi kalau ba'da sholat insya Allah saya datang. Untuk apa? Untuk menjaga jamaah di masjid kita jangan sampai kosong goro-goro genduri.
Maaf niki, maaf mungkin. Hah? Ini harus kita jaga Pak, jamaahnya di masjid kita harus kita jaga. Jadi 5 waktu jangan sampai kosong. Kita perjuangkan yang namanya istiqomah di dalam diri kita. Kita jamaah istiqomah, kita ngaji istiqomah, kita duha juga istiqomah. Ini perjuangan kita zaman sekarang macam itu. Nah itu. Jadi kalau dulu perjuangannya memang langsung berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Sekarang perjuangan kita menjaga keistiqomahan kita, melaksanakan kebaikan-kebaikan, contohnya semacam itu. Jadi ini mungkin di daerah-daerah tertentu yang saya sampaikan semacam itu. Nek pribadi saya ini senengnya memang waktu Isya karena sudah jamaah sholat Isya. Cocok Pak ya? Ayo semoga silakan. Kemudian waqati'atur rahim ail qarabah. Yang ketiga, contoh maksiatnya badan kita adalah memutuskan tali silaturahim, terutama qarabah, kerabat, kakak-kakak kita, adik-adik kita, paman-paman kita, siwo-siwo kita. Ini zaman sekarang biasanya yang menjadi penyebab seperti tadi yang saya sampaikan adalah masalah tinggi ataupun masalah status sosial. Ini bisa menjadi penyebab renggangnya daripada kekeluargaan, daripada rasa apa itu kekeluargaan dengan keluarganya. Sehingga alhamdulillah kita syukuri di Indonesia ini ada budaya yang di Arab saja insya Allah tidak ada. Apa namanya? Silaturahim di bulan Syawal. Alhamdulillah Pak, kita syukuri Pak. Setahun sekali kita semuanya punya niat pengen bersilaturahim dengan saudara, dengan tetangga, dengan guru-guru kita. Alhamdulillah Pak. Walaupun ini budaya, tapi ini adalah praktek amaliyah dari perintah agama untuk menjaga tali silaturahim. Sehingga di bulan Syawal mari kita gunakan untuk bersilaturahim. Kepada siapa? Pertama tentu kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada tetangga-tetangga kita. Ini kita bersilaturahim dan saling bersilaturahim. Insya Allah semuanya siap di mana-mana. Walaupun godaannya agak banyak sekarang Pak ya toh, sering ada silaturahimnya bukan ke tempat tetangga tapi malah ke taman rimba. Ini ujiannya ini Pak. Gunakanlah kesempatan itu untuk bersilaturahim. Kalau orang-orang besar ada istilahnya apa itu? Open house. Syawal depan Pak Dewan open house. Monggo silakan. Ini budaya yang sangat bermanfaat. Kita tidak memandang siapa, dan antiknya ini Masya Allah. Antiknya di situ tuh kita itu langsung merasa salah, langsung mohon maaf kepada tuan rumah, disampaikan mungkin selama setahun ini perbuatan saya, kata-kata saya ada yang kurang berkenan, ada yang salah, mohon maaf. Masya Allah, langsung mohon maaf. Kita itu merasa punya salah, dan itu ada cuma di bulan Syawal. Betul Pak ya? Ini termasuk salah satu tinggalan guru-guru kita yang harus kita lestarikan, kita turunkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, biar tetap senang bersilaturahim. Nah, jangan sampai qati'atur rahim. Selanjutnya
idza urjar walau kana kafiron. Yang keempat, perbuatan yang terlarang adalah idza uljari, menyakiti tetangga. Masya Allah, menyakiti tetangga. Kita semuanya adalah hidup bermasyarakat. Dimanapun kita bertempat tinggal, siapapun kita, sekali lagi adalah orang yang memerlukan tetangga. Sehingga jadi hubungan bertetangga ini adalah hubungan yang harus selalu kita jaga. Termasuk salah satunya adalah dengan cara bersilaturahim, walaupun kadang-kadang. Namanya bersilaturahim ini kan memang harus jarang-jarang, Pak. Jangan selalu. Rasul menyatakan zulhibban tasdad hubban. Silaturahimlah kamu, tapi jarang-jarang, jangan selalu. Tasdad hubban, insya Allah akan tambah kasih sayang. Kalau setiap malam ya bosan, Pak. Gitu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang datang. Lebih-lebih pas ada hajat. Ini pas ada hajat jangan sampai kita tinggalkan. Pas ada undangan, mungkin hajat manten, hajat sunat dan sebagainya, musim-musim semacam ini, ketika kita diundang, jangan sampai tidak datang. Bersilaturahim. Walaupun di dalam hadis lain Rasul itu memberikan peringatan, fitnatur rajul fi ahlihi, termasuk wajari. Ujiannya seseorang hidup ini oleh Allah diuji, Pak. Pertama fi ahli, mungkin diuji oleh keluarganya, oleh istrinya. Yang bapaknya soleh, istrinya apa? Salah. Istri bapaknya soleh, istrinya salah. Itu ujian ada. Kita lihat baca sejarah-sejarah Nabi, Masya Allah ya, yang laki-laki Nabi, yang perempuan malah Masya Allah. Itu ujiannya. Ada lagi diuji dengan tetangganya, Pak. Wajarihi, diuji dengan tetangganya. Apapun yang kita perbuat di mata tetangga, orang-orang benar, wah salah. Tapi jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Itu pertanda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, diuji lewat tetangga. Jadi kita sangat pernah mendengar seorang wali yang masyhur. Ini Mas Imam Bahar. Jadi di Pasuruan itu sangat terkenal, namanya Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Ini terkenal walianya. Mbah Abdul Hamid Pasuruan itu yang terkenal wali itu disengiti tangganya, Pak. Masya Allah. Ada satu rumah yang tidak senang sama sekali. Bahkan rumahnya Mbah Abdul Hamid itu dikerutuki, ya, dilempari kerikil, Pak. Berulang kali dilempari kerikil. Itu rumahnya ulama besar, waliullah. Ujiannya semacam itu. Tapi apakah dibalas demikian? Tidak. Justru dibalas dengan kebaikan. Suatu saat ketika tetangganya yang mungsuh tadi punya gawe, punya hajat, ini Mbah Hamid diam-diam sedekah. Sedekahnya apa? Dibelikan kambing, dikelipirkan kambing, diberikan kepada tetangganya yang tidak suka tadi. Dengan disodakoi kambing ini menyebabkan dia sadar dan bertobat, akhirnya menjadi orang yang baik. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, minimal jangan sampai kita balas. Lebih baik lagi, wa ahsin man asa'a ilaika, kata Rasulullah. Dan berbuatlah baik kepada orang yang jahat kepadamu. Ini yang abot, Pak.
Ya, ini yang berat. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, dicontohkan oleh Mbah Hamid Pasuruan. Ini ujian. Jadi ujian kehidupan, sekali lagi semuanya kita kembalikan kepada Allah dengan senantiasa sabar dan menahan diri, jangan sampai membalas kejahatan orang lain. Jadi di sini idzaul jad adalah perbuatan yang tercela. Siapapun tetangga kita, walau kana kafir, walaupun orang non muslim, selama dia tidak memusuhi Islam, tetaplah kita berbuat baik kepadanya. Kemudian wa ta'dzib bisawat, kemudian maksiatnya badan lagi adalah mewarnai rambut dengan warna hitam. Boleh. Ini tidak boleh. Semacam kita sudah mulai pemutihan, sudah mulai pemutihan, rambutnya sudah mulai putih. Kalau umur 25 itu masih masya Allah bagus sekali, tapi kalau sudah 40, 50 ini sudah mulai pemutihan. Biasanya orang itu kan lebih-lebih maaf orang yang tidak biasa memakai tutup kepala, ya, sehingga nampak rambutnya. Mungkin mau ke kantor, insya Allah kalau Pak Bustami kantor pun pakai peci karena sudah terbiasa, sehingga nggak nampak rambutnya. Kalau orang-orang yang nampak rambutnya karena punya rasa malu, akhirnya rambutnya disemir hitam. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ta'dzib bisawat. Nah ini, itu tidak diperbolehkan. Yus apa adanya lah. Karena sudah memang waktunya, sudah mulai pemutihan, kita terima. Semoga ketika rambutnya sudah mulai putih, ini isi kepala kita juga sudah mulai putih, menerus sampai hati sudah putih. Pemutihan ini, masya Allah. Kemudian tasbihur rijal binisa wa aksu, termasuk maksiat lagi adalah orang laki-laki dalam berpakaian suka menyerupai orang perempuan, ataupun orang perempuan menyukai pakaian laki-laki. Di dalam Islam, kalau masalah mode itu tidak ditentukan. Yang penting utama menutup aurat. Perempuan silahkan yang model bagaimana boleh silahkan, yang penting pertama menutup aurat, kedua itu menutup bentuk tubuh. Apa namanya? Intinya itu Pak. Jadi pakaiannya harus longgar dan menutup aurat. Jangan sampai ada istilah kasiyatun ariyatun, orang yang berpakaian tapi seperti orang yang tidak berpakaian. Karena apa? Pakaiannya nemplek-plek. Nemplek itu apa? Apa namanya? Pokoknya nemplek di badan dulu, melekat di badan. Jadi bentuknya itu persis nampak nyata. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini. Jadi orang laki-laki teling-eling, diingat-ingat, kita tidak boleh memakai pakaian orang perempuan. Orang perempuan juga tidak boleh memakai pakaian orang laki-laki. Sehingga kalau celana panjang itu kan tetap bedanya. Pertanyaannya, apakah tidak boleh orang perempuan memakai celana panjang? Tentu tetap boleh. Intinya tetap menutup aurat. Tapi kan modelnya kan tetap berbeda. Ini intinya yang tidak diperbolehkan adalah saling menyerupai, dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ketika kita punya anak kecil laki-laki,
biasakanlah dengan memakai pakaian laki-laki. Orang anak perempuan juga demikian, biasakanlah untuk memakai pakaiannya orang perempuan. Ini jadi tasbihun nisa wa tasbihur rijal bin nisa. Orang laki-laki menyerupai pakaiannya orang perempuan tidak boleh. Orang perempuan menyerupai pakaian orang laki-laki tidak boleh. Kaidahnya yang namanya pakaian pertama harus menutup aurat dan juga warnanya. Warnanya aurat nampak apa tidak nampak? Walaupun menutup aurat kok istilahnya ini ku nampak. Contohnya semacam plastik itu nggak nutupi syarat, nggak boleh itu Pak. Transparan. Jadi harus menutup aurat. Kedua, dan menutup bentuk tubuh seseorang harus tertutup sehingga yang besar. Nah, ini. Kemudian waisbalosob lil hayat. Sedikit lagi yang tidak diperbolehkan termasuk daripada maksiatnya badan adalah kita isbalosau. Isbal itu bahasanya. Kalau bahasa saya ini Pak Bustomi, isbal itu nglembrengake. Sarung. Bahasanya angel betul ini. Apa maksudnya? Menurunkan. Ya menurunkan. Nek menurunkan insya Allah paham. Jadi kita memakai pakaian sarung sampai ngelembrek. Ini apa namanya? Apa? Nah, ya itu maksudnya sampai di bawah. Ngelombrok. Ketika kita memakai pakaian panjang, contohnya sarung, mata kaki tetap dinampakkan. Jangan sampai ngelembrek dengan niat khuyala, dengan niat pamer, dengan niat sombong, itu tidak itu apanya? Kalau perempuan itu kan ketika sholat kan untuk menutup aurat, tapi niat itu tetap jangan sampai kita punya niat khuyala. Nah itu intinya kita secara umum kita berpakaian apapun jenis pakaiannya jangan sampai punya sifat khuyala. Kita pamer, kita membanggakan diri dengan pakaian kita. Apa yang kita pakai, sarung yang kita pakai, apapun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jika niat kita memakai pakaian bagus, memakai sarung yang bagus, memakai mobil yang bagus, memakai rumah yang bagus adalah niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya bersyukur. Kita memakai pakaian bagus, alhamdulillah, oleh Allah diberikan kelapangan rezeki. Kita memakai pakaian yang bagus untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika sholat, kita memakai pakaian yang bagus semacam ini. Memakai sorban, pakaian yang bagus, sarung yang bagus untuk menghadap Allah, menampakkan ini ya Allah, saya mau bersyukur kepada Engkau atas apa pemberian Engkau yang berupa pakaian yang bagus. Jadi niat dengan niat yang baik. Ketika kita mau sowan kepada Allah, sholat kita pakai dengan niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi termasuk yang tidak diperbolehkan, apapun wujudnya yang kita pakai, jangan sampai kita punya rasa khuyala ataupun pamer itu tadi. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain. Sedikit wal hanak fil yadaini wajlaini lirajul bila hajatin, termasuk orang laki-laki memakai hanak itu apa namanya Pak ya? Yang merah-merah itu apa namanya? Itek. Bila hajatin, kecuali ada hajat, contohnya pengantin baru.
Kalau nggak ada hajat itu tidak diperbolehkan. Nek perempuan boleh aja. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nampaknya demikian yang kita sampaikan di majelis pagi ini. Sekali lagi ini adalah hal-hal yang sifatnya adalah dalam rangka kita menjaga diri jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi demikian, sekian dan demikian awal akhir, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma